keluarkan dulu, bersihkan dulu atau keluarkan dulu kandung kemihnya ya. Pasang infus, tidak boleh oksitosin ya. Pasang infus hanya infus jaga saja, tidak boleh diberikan oksitosin. Kemudian kita cek, ternyata kandung kemihnya penuh, kita keluarkan dulu kandung kemihnya ya, buang dulu air kencingnya. Ya, kita keluarkan dulu air kencingnya, masukkan, keluarkan, sudah keluar, kita ambil, kemudian ini buang ke tempat sampah infeksius. Setelah itu kita buka sarung tangan. Kita buka sarung tangan, kemudian kita menggunakan sarung tangan. Nah ini juga sama ya. Kalau inversio itu intinya adalah harus begini. Ya. Nah, kalau inversionya misalkan dia incomplete, jadi tangan ini seperti ini tuh. Ya. Tangan ini seperti ini. Bentar. Seperti ini. Ya. Nah, si rahim itu berada di tangan Anda seperti ini. Nih. Ya, jadi begini. Ini dorong ke atas. Terus dorong ke atas. Ya. Nah, kalau dia sudah sampai pundus, kita kepalkan tangan. Ya. Kita kepalkan tangan, kita tahan dulu. Tunggu sampai kontraksi. Ya. Sudah berkontraksi, kita berikan oksitosin. Ya, tunggu sampai berkontraksi. Setelah berkontraksi maka tangan ini keluar. Ya, tangan ini keluar pelan-pelan. Pada saat mau tangan ini keluar, terutama di tangan ini keluar dari vagina, kita tekan ke dorsokannya. Kita keluarkan. Ya. Nah, gimana kalau misalkan inversio uterinya, plasentanya belum lepas? Kalau plasenta belum lepas, tetap harus dilakukan dulu manual reposisi. Ya. Lakukan reposisi, baru kita lakukan tindakan manual plasenta. Ya. Jadi ini kalau misalkan terbalik, nah ini seperti ini misalkan. Ya. Nah, kalau seperti ini terbalik seperti ini, maka kita begini kan. Ya. Ini di sini, di belakang. Ya, jangan nyimpan di sini. Tapi kita nyimpan ini kalau bisa 2-2, kalau bisa 3-3. Nah begini teh, tekan, jadi gini, ya. Tekan dulu ke dalam. Sudah di dalam, baru kita begini, seperti tadi, masukin, terus masuk sampai ke pundus. Tetap tadi dikepalkan, sudah di pundus kita kepalkan tangan kita kalau di sini, tahan dulu, jangan dilepasin. Ya, sampai betul-betul berkontraksi. Kalau perlu kita berikan oksitosin. Ya, sampai berkontraksi maka kita lahirkan. Ya, keluarkan tangan. Nah, ya. Kapan kita melakukan manual plasenta? Kalau melahirkan plasenta? Kalau kontraksi sudah bagus. Ya. Dan mengeluarkannya tidak boleh dengan fisiologis, tapi harus dengan manual. Kenapa? Karena nanti pada saat Anda melakukan tarikan PTT itu bisa lepas lagi. Jadi setelah itu kita kalau misalkan pun sudah kontraksinya bagus, yakin bagus, boleh kita langsung lakukan manual plasenta. Langsung lakukan manual plasenta seperti tadi. Ya. Nah, itu pasien yang inversio. Jadi kalau yang inversio itu seperti ini teh. Ya, dulu saya pernah dapat kasus dia inversio uter. Ya. Dia lahirnya di rumah, tiba-tiba datang ibunya, dia tahun berapa ya, itu aku tahu. Dia sudah tidak sadar, ya, sudah delirium. Jadi dia itu kayak yang mabok, ya. Ibu dia baru bergerak, ya. Darahnya di mana-mana. Nah, itu dia inversionya, dia totalis. Ya. Jadi kalau totalis kelihatan deh di depan vagina itu kelihatan si rahim. Jadi teteh hati-hati. Itu apa dikelilingi plasenta? Jangan berikan oksitosin. Ya. Jadi tanda pastinya biasanya pada saat kita periksa di bagian perut itu tidak terukur. Jadi tinggi pulsnya tidak
ya. Nah, teteh tadi ya saya sampaikan, jangan begini nyimpannya, tapi Anda dorongnya seperti ini. Ya, kita mendorong bagian poni. Ya, kalau satu bisa masuk satu ya satu dulu, karena sebenarnya susah. Sebenarnya susah masuknya. Kalau kita masuk dua ya dua. Tapi kalau kita sudah masuk begini, tidak boleh. Ini dua dulu dorong, terus dorong sedikit-sedikit. Dengan didorong sedikit-sedikit dia itu nanti masuk. Set. Kalau udah tangan di dalam kita jepit begini. Ya. Baru seperti ini baru kita dorong ke atas. Terus dorong. Pelan-pelan sih bunyinya pasti dia kadang-kadang tidak. Nah, udah begini kita kepalkan. Tahan dulu. Ya. Yakinkan kontraksinya sudah bagus. Ya. Kalau misalkan yakinkan kontraksinya sudah bagus, boleh kita langsung lakukan manual. Ya. Manual plasenta langsung dilepaskan. Ya. Tapi biasanya di rumah sakit kalau sudah dilakukan manual plasenta ini dikeluarkan, di rumah sakit itu biasanya langsung dipasang tampon. Ya. Tampon untuk apa? Jadi si uterusnya diisi kasa yang panjang yang banyak terus diisi supaya apa? Supaya dia tidak kembali lagi ke asal. Karena dengan adanya kontraksi kan dia bisa balik lagi deh. Ya. Jadi biasanya dilakukan seperti itu. Ya. Dilakukan misalkan tampon. Nanti diobservasi ya, kalau misalkan sudah kuat atau sudah bagus biasanya dilahirkan. Ya. Nah, gimana kalau misalkan kita di daerah ada pasien seperti itu, ya? Nah, kalau ada pasien seperti itu, ya tadi disampaikan sebisa mungkin kita lakukan cepat lakukan pengeluaran, karena keberhasilan itu adalah tergantung dari waktunya. Kalau Anda terlambat itu jarang tertolong. Ya, ini harus kita reposisi. Kalau sudah reposisi, ya kalau Anda tidak ada kasa, Anda ada anduk, dikasih air hangat NaCl, masukkan aja ke mulut rahim, rujuk ke rumah sakit. Masuk. Jadi tangan kiri itu tidak berada di punggus, ya. Tapi kalau nanti sudah masuk tangan ini ke mulut rahim, tangan ini simpan di lurus untuk memastikan bahwa kita sampai ke pusat, pusat. Jadi tadi begini, ya. Kita misalkan seperti ini, kita dorong kan ini, dorong terus. Nah, pada saat tangan ini masuk, ya, kemudian ini masuk ke mulut rahim, ini langsung simpan setinggi pusat. Ya, ini sebagai patokan tangan kita itu mendorong sampai tinggi pusat. Nah, sudah didorong, kita pertahankan dulu teh. Kan dari begini, ya. Kita dorong, sudah masuk kita kepalkan, tahan begini. Kita tahan, ya, untuk supaya dia berkontraksi.